Jaminasang konbanwa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa partikel yang dipakai dalam bahasa Jepang. Yang pertama yaitu ada partikel O. Jika dirumuskan yaitu kata benda, partikel O, kata kerja. Contohnya seperti ini. Saudara Mary makan nasi menggunakan sendok. Kalau dijepangkan, Mary sangwa supunde gohang o tabemas. Gohang o tabemas di sini berarti melakukan atau makan nasi. Jadi nasi di sini sebagai objek, tabemas sebagai kata kerja. Atau contoh lainnya seperti ini. Saudara Maya dan saudara Bias minum jus di restoran. Maya sangto Bias sangwa resutorande jusu o nomimas. Jusu o nomimas di sini sebagai objek. Objeknya yaitu jus karena diminum. Nah, seperti itu ya minasang. Jadi partikel O digunakan untuk menyatakan sebuah objek. Objek itu apa sih? Objek itu adalah kata kerja yang dilakukan atau menonton film. Objeknya yang mana? Objeknya yaitu film karena ditonton atau dilihat. Seperti kita menyapu halaman. Jika kita menyapu halaman, yang menjadi objek yang mana? Ya, halamannya. Jika kita minum, yang menjadi objek yang mana? Airnya, karena diminum. Jika kita makan nasi misalkan, yang menjadi objek yang mana? Nasinya, karena dimakan. Seperti itu ya minasang. Nah, untuk selanjutnya yaitu partikel kara. Partikel kara di sini digunakan untuk kata kerja dan kata benda atau kata sifat. Jika dirumuskan menjadi seperti ini. Kata kerja maskara dan kata benda atau kata sifat deskara. Atau bisa disebut dengan sebab akibat. Kenapa sebab akibat? Karena kara itu artinya karena. Jadi kalau kita ada kalimat karena, pasti ada akibatnya dong. Karena mengantuk jadi tidur. Karena terlambat jadi dihukum. Atau karena basah jadi licin, seperti itu. Seperti contohnya yaitu karena malam saudara Naila tidur. Yoru deskara Naila sangwa nemas. Yoru deskara Naila sangwa nemas. Kenapa yoru deskara? Karena malam. Karena malam itu yoru deskara. Itu karena. Yoru deskara Naila sangwa nemas. Nah, ada contoh lagi. Karena terlambat, saudara Agus dihukum. Yang sebabnya yang mana? Yang sebabnya itu terlambat. Akibatnya jadi dihukum. Seperti itu minasang. Untuk selanjutnya yaitu partikel yoku, daitai, takuseng, amari, dan zengzeng. Nah, untuk partikel ini itu ada intensitasnya minasang. Jika yoku itu intensitasnya 100%, daitai intensitasnya itu 80%. Sedangkan takuseng itu intensitasnya sekitar 30%. Nah, amari intensitasnya itu 20% dan zengzeng itu 0%. Yoku di sini berarti dengan baik. Daitai sebagian besar, takuseng itu banyak, amari itu tidak begitu, dan zengzeng sama sekali. Nah, jadi di sini minasang saya sudah membuat contoh untuk pemahaman. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Saudara Agus mengerti dengan baik bahasa Jepang. Agus sangwa nihong e yoku owarimashita. Agus sangwa nihong e yoku owarimashita. Owarimashita di sini berarti mengerti atau paham. Dan yoku di sini sangat ya, sangat mengerti bahasa Jepang atau dengan baik mengerti bahasa Jepang. Untuk contoh yang kedua yaitu ada daitai yang berarti sebagian besar atau kadang-kadang. Nah, contohnya seperti ini. Saudara Bias kadang-kadang makan ramen. Bias sangwa ramen o tabemono daitaimasu. Seperti itu minasang.
Jadi daitai itu digunakan untuk kata kadang-kadang atau bisa juga seringkali. Untuk contoh yang ketiga yaitu sukoshi yang berarti sedikit atau jarang. Bisa juga digunakan untuk seperti saya jarang pergi ke Indramayu seperti itu. Nah, ada contohnya seperti ini. Saudara Ari jarang tidur. Ari sangwa sukoshi nemas. Nah, katanya itu positif ya minasang. Kata-katanya itu positif. Selanjutnya ada amai dan zengzeng. Amai dan zengzeng di sini hanya memiliki intensitas 20% sampai 0%. Jadi kalimatnya harus diikuti dengan kalimat negatif. Tidak boleh menggunakan kalimat positif. Contohnya seperti ini minasang. Amari itu artinya tidak begitu. Saudara Ida tidak begitu memahami bahasa Jepang. Ida sang wa nihon amari wakarimasen. Ida sang wa nihon amari wakarimasen. Nihon ya minasang. Ida sang wa nihon amari wakarimasen. Saudara Ida tidak begitu memahami bahasa Jepang. Jadi tidak begitu di sini itu kayak seperti bahasa Jepang kan ada banyak seperti kanji, romaji, hiragana, katakana. Nah, saudara Ida di sini tidak begitu memahami, hanya memahami huruf hiragana dan katakananya saja. Sedangkan partikel-partikel seperti partikel O yang tadi saya jelaskan atau partikel kara yang tadi saya jelaskan, saudara Ida ini tidak terlalu paham atau tidak terlalu mengerti. Jadi yang dia mengerti dalam bahasa Jepang hanya hiragana dan katakana saja, sebatas itu saja, tidak lebih. Seperti itu ya minasang. Jadi kalimatnya harus diikuti dengan kalimat negatif, tidak boleh menggunakan kalimat positif karena intensitasnya hanya 20%. Seperti itu minasang. Sedangkan untuk zengzeng artinya sama sekali. Jadi untuk zengzeng ini seseorang tidak memahami bahkan tidak tahu akan suatu hal atau benda tersebut seperti itu. Seperti seseorang tidak memahami atau tidak pernah tahu mobil itu seperti apa sih gitu. Terus apa handphone itu seperti apa sih? Kalau untuk orang-orang yang pelosok-pelosok atau misalkan orang Papua yang bagian pelosok seperti itu pastikan tidak memahami atau tidak mengerti tentang handphone. Nah, seperti itu minasang. Dalam bentuknya saja itu tidak mengerti, apalagi cara menggunakan dan cara untuk mengoperasikannya seperti itu. Nah, untuk zengzeng di sini saya ada membuat contoh. Contohnya, saudara Agus sama sekali tidak mengerti bahasa Jepang. Jadi saudara Agus sama sekali tidak mengerti bahasa Jepang, entah itu dari hurufnya, entah itu dari apa istilahnya partikelnya, hurufnya saja tidak tahu apalagi partikelnya gitu kan. Dia hanya mengetahui bahasa Jepang saja, tidak mengetahui bahasa Jepang itu apa sih gitu. Dia hanya mengetahui bahasa Jepang atau bahkan tidak tahu sama sekali bahasa Jepang itu seperti apa. Hiragana, katakana ia tidak tahu, atau seperti huruf-hurufnya dia tidak tahu, kanji, romaji, dan lain sebagainya dia juga tidak tahu. Seperti itu ya minasang. Jadi benar-benar 0% karena zengzeng itu intensitasnya 0%. Karena tidak tahu sama sekali, tidak tahu mobil itu apa sih, bentuknya seperti apa, kita tidak tahu, atau saudara Agus tidak tahu bentuknya mobil itu seperti apa. Karena bentuknya saja dia tidak tahu, apalagi cara mengoperasikannya, cara bongkar pasangnya, cara mengurusnya, terus cara bagaimana mobil itu bergerak, pastikan Agus tidak tahu ya, saudara Agus tidak tahu. Nah, seperti itu minasang. Zengzeng itu intensitasnya 0%. Jadi tidak tahu sama sekali apa itu mobil, apa itu handphone, apa itu bahasa Jepang, bahkan tidak tahu. Seperti itu ya minasang. Nah, minasang itu tadi adalah beberapa contoh partikel
atau partikel dalam bahasa Jepang yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Nah, minasang, untuk salah ataupun kekeliruannya saya minta maaf. Dan saya juga menjelaskan dengan sepengetahuan saya. Jadi saya juga sama-sama belajar. Jadi di sini saya juga membuat video untuk belajar kita sama-sama minasang. Nah, sekian dari saya. Konbanwa, arigatou gozaimasu.